Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Alhamdulillah, kita tentunya tidak lepas memuji Allah Subhanahu wa taala di hari-hari terbaik dalam kehidupan kita, di waktu yang Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk hidup menumpang di buminya ini. Hidup menumpang untuk menikmati matahari Allah, hidup menumpang untuk merasakan segarnya udara yang Allah ciptakan. Hidup menumpang di buminya Allah ini untuk merasakan air yang begitu segar kita rasakan setiap hari dalam kehidupan kita. Hidup di mana bahkan kita tanpa modal sama sekali, karena jasad kita Allah yang ciptakan, ruh kita Allah yang ciptakan, dan bumi ini Allah hamparkan untuk kita semua, untuk kita menumpang hidup di sini. Maka tidak ada kata yang lebih pantas dan lebih patut kita sampaikan atau kita sering-sering ucapan, yaitu alhamdulillah, sebagai bentuk rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, yang Islam memberikan batas atas dari sebuah keadaan itu namanya syukur, batas bawahnya namanya sabar. Batas atas namanya syukur, batas bawah namanya sabar. Bahagia itu tidak boleh berlebihan, dan sedih pun tidak boleh berlebihan. Begitu Islam mengajarkan kepada kita semua. Dan tentunya hal-hal ini yang saya sampaikan sekilas ini pun sudah sangat sempurna, dan tentunya sudah sangat detail dijelaskan oleh baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khair atas undangan Masjid Asy-Syuhada. Saya kira mungkin ini yang kedua masalah saya ke sini ya. Sebelum Covid kayaknya pernah ke sini. Jauh dari rumah saya ini. Cukup jauh. Ya. Tapi biasanya atau mungkin di akhir-akhir waktu belakangan ini mungkin salah satu kegelisahan ya, atau mungkin salah satu hal yang membuat saya itu sangat ingin ya untuk datang ke masjid lagi adalah ternyata pasca pandemi kemarin orang lebih suka kajian online ya, malas datang ke masjid atau malas datang ke majelis ilmu, senangnya online aja, padahal pahalanya berbeda ya, sangat berbeda antara kita menghadiri kajian itu online dan kita menghadiri majelis ilmu seperti ini. Dan tentunya kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan melangkahkan kaki kita ini datang ke rumah Allah seperti ini, dan tentunya bukan cuma sekedar sholat saja, tapi dalam rangka kita memakmurkan masjid Allah seperti ini. Baik, jamaah sekalian yang saya hormati, bicara tentang kesehatan dan mungkin sesuai dengan topik kita hari ini ya. Kita tahu bahwa Islam memberikan pedoman yang sangat jelas dalam hal kesehatan. Jadi sebenarnya banyak penyakit-penyakit yang ada pada saat ini sebenarnya terjadi karena kita jauh dari tuntunan Al-Quran, jauh dari tuntunan sunnah Nabi atau petunjuk Nabi Muhammad SAW. Itu kuncinya. Mau buktinya? Mari kita buktikan. Satu contoh saja. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, bahkan dalam surat Asy-Syams, wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jalla, dan seterusnya. Atau mungkin dalam surat An-Naba, wa ja'alna al-laila libasa, bahwa malam itu Allah jadikan istirahat dan manusia itu mengikuti jam biologisnya alam semesta yang sudah Allah ciptakan ini. Maka sains ya, kalaulah sains atau ilmu pengetahuan terkini yang dijadikan acuannya banyak atau sebagian orang untuk bicara tentang keilmuan, meskipun sebenarnya kalau kita sebagai umat Islam harusnya bicara ilmu, maka kita harus bicara Quran dulu baru bicara ilmu. Itu yang benar. Tapi kalau sekarang kebalik, ilmu pengetahuan dicocokkan dengan Al-Quran ya. Harusnya Al-Quran dulu dibicarakan, dibahas, diteladani atau mungkin ditadaburi, baru bicara ilmu, karena semua kunci ilmu itu ada pada Al-Quran. Baik, contoh sederhana, saya baca beberapa tulisan dari para ahli tentang orang yang ternyata tubuhnya tidak terkena matahari ya, tubuhnya tidak terkena matahari. Itu ternyata subhanallah ya, dikaitkan insidensi atau kejadiannya dengan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan stroke, diabetes ya, bahkan sampai ke kanker.
itu baru matahari. Ya. Jadi makanya kalau kita baca itu kan dalam surat Asy-Syams, jadi wasyamsi wadduhaha, ya. Demi matahari dan cahaya di pagi hari, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka memang matahari itu diciptakan untuk memasak sebenarnya. Ya, memasak makanan yang ada di alam semesta ini, ya, tanda kutip memasak itu, dan masakan itu dimulai dari masakan yang ada pada tanaman. Ya, oksigen salah satu contohnya. Kita tahu bahwa produsen oksigen itu di samping fitoplankton yang ada di lautan, ya, di samudra, itu produsen lain daripada oksigen itu adalah tumbuhan hijau yang mungkin kita pernah kenal dulu, fotosintesis, ya. Jadi ada daun itu, ya, dia dengan bantuan glukosa, dengan ada cahaya matahari, akhirnya terciptalah oksigen. Ya, makanya tidak heran orang yang tubuhnya mendapatkan oksigen lebih banyak, ya, atau mungkin dia bisa merasakan oksigen setiap harinya, dia menjadi tenang, ya, dia menjadi bahagia hidupnya, seperti itu. Ya, beda dengan orang yang hidupnya jauh dari matahari, jauh dari oksigen yang alam. Ya, itu satu contoh saja. Ya, apalagi contoh yang lain. Tadi saya sebutkan bahwa ada kalimat yang saya sampaikan dalam Al-Quran, wa ja'alna laila libasa. Allah berfirman, dan kami jadikan malam itu sebagai istirahat. Ya, sekarang malam itu bahkan justru jadi waktu yang bukan istirahat lagi, bahkan handphone masih dipegang. Jadi kalau Anda mau hidup sehat mulai sekarang, jangan letakkan handphone di samping Anda ketika tidur. Ya, kalau yang baca kemarin tulisan saya, salah satu penyebab petugas, ya, saya nyebut itu petugas dalam tubuh kita itu, nah itu hormon insulin itu bermasalah, itu adanya blue light. Blue light itu apa? Cahaya biru. Di mana? Di handphone kayak begini. Ya. Makanya kalau nggak ada urusan dengan handphone dan Anda tidak ada sangkut paut kaitan pekerjaan dengan handphone, sekali-sekali coba ditalak tuh handphone, dicerain gitu loh. Satu hari nggak usah pegang handphone, ya. Nggak bisa. Zaman dulu sebenarnya kita bisa. Dulu bisa loh kita. Sekarang aja kita merasa itu bagian tak terpisahkan, seakan-akan Indonesia pun itu nggak bisa jalan dengan baik kalau kita nggak pegang handphone gitu. Makanya saya pribadi biasanya habis maghrib udah nggak pegang lagi handphone. Ya, kalau lah ada urgen segala macam, kalau dulu waktu saya masih praktek dokter mungkin lain cerita, mungkin emergency atau mungkin spesialis yang memang butuh itu lain cerita. Ya, tapi zaman dulu pun nggak ada handphone, bisa telepon ke telepon rumah, ya kan? Nggak ada telepon rumah, zaman dulu ada apa tuh yang pager, ya kan? Nggak ada itu, sama didatangin, disamperin, kan sebenarnya bisa sebenarnya. Itu cara kita untuk mendidik jangan terus dimanja nafsu itu, gitu loh. Nafsu itu jangan terus dimanja, itu sebenarnya poinnya. Jadi sekali-kali letakkan handphone, kasih tahu mungkin sama suami atau istri atau anak, hari ini Umi, Abi nggak pegang handphone. Ada urusan, sampaikan sekarang atau nanti sampaikan belakangan. Ya seperti itu, ya. Ya, seperti itu ya. Nah, itu salah satu contohnya, Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian. Jadi ternyata memang masalah kita itu tidak jauh-jauh dari kita melanggar sunatullahnya. Ya, sunatullah atau hukumnya Allah Subhanahu wa taala yang telah dia tetapkan kepada kita semua. Nabinya tidur, kitanya bangun, nabinya bangun, kitanya tidur. Ya, malam itu ya apakah Nabi memberitahu kepada kita semua tentang waktu tidur? Jelas. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa kebiasaan Nabi SAW itu sebagian besar hari-hari malamnya beliau, kalau tidak ada uzur atau sesuatu yang sifatnya harus dikerjakan beliau, itu habis isya beliau tidur. Ternyata sains membuktikan orang-orang yang 6 sampai 8 jam satu harinya tidur, ya, itu ternyata punya imunitas yang baik. Itu tidur. Ya, maka tidur itu salah satu tanda kebesaran atau ciptaan Allah gitu kan, dari perguliran alam semesta ini yang kita baca itu dalam surat Al-Imran. Ya, Rabbana ma khalaqta hadza batila, sebelumnya diawali dengan ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar, seterusnya. Ya. Makanya hal-hal seperti ini ya, kalau kita tadaburi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya tadi saya katakan masalah kesehatan kita sekarang tidak jauh dari cara kita yang keliru dalam katakanlah menerapkan atau mengamalkan apa yang ada disebutkan dalam Al-Quran dan tentunya disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, nah kita mau perbaiki, tapi kalau dibahas semua tentunya nggak bakal cukup. Maka hari ini topiknya saya khususkan saja ya, pembahasannya itu yaitu tentang ini cara makan gitu kan.